kepada saya karena saya telah memasuki Purna Bakti baik sebagai Hakim Konstitusi di usia 70 maupun Purna Bakti sebagai Hakim Guru Besar di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Dan saya merasa semuanya bagi saya indah, meskipun kadang-kadang ada hal-hal yang tidak indah pada waktu kita bergaul bersama selama 13 tahun. Tapi saya merasa banyak indahnya daripada tidaknya selama di Mahkamah Konstitusi. Maka pada kesempatan ini saya titip kepada para staf, tetaplah bisa mensupport para hakim dengan sebaik-baiknya, tunjukkan kualitasnya, karena saya merasa bersama Prof. Guntur ini yang mampu untuk mengembangkan ya Prof secara akademik, para staf bisa sekolah S2, S3, dan ternyata luar biasa staf di Mahkamah Konstitusi. Kemudian tadi juga terpampang sedikit bagaimana saya dibantu beberapa tim sehingga mampu untuk memperkenalkan Indonesia di forum internasional. Saya enggak bayangkan sama sekali orang guru besar dari Semarang bisa berkiprah baik di tingkat nasional maupun di tingkat internasional. Sekali lagi saya mohon maaf, dan pada kesempatan yang terakhir saya terima kasih pada istri saya yang selalu mendampingi saya. Mungkin kalau saya tidak didampingi di Jakarta saya bisa kawin lagi. Tapi karena istri saya selalu mengikuti saya terus, ya saya terpaksa menjadi baik. Menjadi baik karena apa? Karena selalu didampingi. Dan kebetulan Tuhan mengatur anak saya sudah besar-besar dan sudah menikah sehingga istri saya bisa selamanya berada di Jakarta mendampingi saya. Sehingga saya terborgol dengan cinta yang luar biasa. Begitu juga saya terima kasih pada anak-anak saya yang telah mendukung karier bapaknya, tidak merepotkan, tidak pernah aneh-aneh, tidak minta ini, minta itu, tapi anak-anak memilih berkarier sebagai dosen, yang sekarang yang sulung di Undip dan yang bungsu di UNS, dan dua-duanya cuman pengen jadi dosen. Tapi saya sebetulnya pengen anak saya bisa jadi wakil presiden atau tapi tidak jadi kenyataan itu. Tapi yang lucu, anak saya yang bungsu setelah jadi dosen di UNS, anaknya yang kecil waktu melahirkan itu ada pilihan, bisa melahirkan di Semarang dan bisa melahirkan di Solo. Anak saya Angga mengatakan, "Pak, ini katanya sudah di USG, anak saya laki-laki, berarti cucu bapak nanti laki-laki. Biar lahir di Solo ya, karena kalau lahir di Solo bisa jadi presiden atau wakil presiden," katanya begitu. Karena Solo itu berkahnya Indonesia katanya begitu. Tapi menjadi presiden atau wakil presiden yang baik. Itu doa saya pada cucu saya yang terakhir yang laki-laki ini. Demikian Bapak Ibu sekalian, karena kalau suasana pidato sedih itu enggak enak. Makanya saya sering bergurau karena ada 4 macam dosen ini para pers supaya pada tahu. Ya. Dosen itu ada 4 macam. Yang pertama adalah dosen yang bodoh tapi ngajarnya juga enggak enak. Jadi dosen yang bodoh tapi bodoh. Terus kemudian kalau meningkat, dosen yang bodoh itu pengetahuannya sedikit tapi ngajarnya enak. Itu namanya dosen bodoh pinter ngajar. Kemudian yang ketiga, dosen yang pinter tapi bodoh ngajar. Artinya apa? Pengetahuannya banyak, doktor atau bahkan profesor, tapi ngajarnya enggak enak, kepinterannya untuk diri sendiri. Ya yang terakhir ini saya katanya. Dosen yang pinter ngajar, pengetahuannya banyak, profesor, doktor, dan ilmu pengetahuannya bisa ditransfer kepada anak didik.
mendidik anak muridnya. Terima kasih, mohon maaf kurang lebihnya, karena saya juga suka enak, daripada kebablasan nggak jelas, saya akhiri saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi Om. Yang terakhir begini, kalau naik mimbar dari sini, turunnya dari sini supaya kariernya mengalir. Jangan maju mundur, nanti kariernya nggak mengalir. Siapa tahu setelah di sini saya punya jabatan lain lagi.